Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya memahami Al-Quran dan hadis adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Mengapa demikian? Karena Al-Quran dan hadis adalah sumber kebahagiaan manusia, sumber hukum, sumber akidah. Maka Allah memerintahkan kita untuk memahami Al-Quran. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, dalam surat Muhammad. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, ataukah hati mereka itu ada kuncinya, ada gemboknya? Artinya orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran berarti hatinya itu ada gemboknya. Allah juga menyebut, berfirman, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, dalam surat Al-Qamar. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, maka adakah orang yang mau mempelajarinya? Maka tanda seorang hamba yang diinginkan kebaikan adalah hamba tersebut berusaha ingin mengkaji Al-Quran dan hadis. Rasulullah sabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah faqihkan dia di dalam agama. Rasulullah SAW mendoakan orang yang mempelajari hadis. Dalam hadis mutawatir yang dikutip oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh hampir 20 sahabat. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, naddarallahu imra'an, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah siapa? Sami'a maqalati, kepada wajah orang yang mendengar sabdaku. Fa wa'aha, lalu ia memahaminya. Wa hafidhaha, lalu ia menghafalnya. Wa addaha kama sami'a, lalu ia menyampaikan seperti yang ia dengar. Nah, perhatikan ya. Nabi di sini mendoakan, ya, supaya orang yang mempunyai sifat ini supaya di wajahnya diberikan cahaya di dunia dan akhirat. Siapa dia? Yang mendengar sabda Rasulullah, hadis. Yang kedua, wa'aha, memahaminya. Yang ketiga, menghafalnya. Yang keempat, wa'addaha kama sami'a, menyampaikan seperti yang dia dengar. Subhanallah, kata Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya fadlun azim, keutamaan besar bagi mereka yang mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidak ada yang lebih penting dan tidak ada yang lebih mulia dari mengkaji Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis itu syariat Allah. Dengan Al-Quran kita mengenal Allah. Dengan Al-Quran dan hadis kita mengenal sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, syariatnya yang sangat luar biasa adil. Dengan kita mempelajari Al-Quran dan hadis yang akal Islam, kita akan mengetahui akal Islam bagaimana sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya akal Islam, azani Allah wa iyyakum, bersyukurlah kepada Allah yang memberikan kepada kita keinginan kuat untuk mengkaji Al-Quran dan hadis. Banyak orang yang fokus belajar kitab madhab, tapi ternyata kurang semangat belajar langsung Al-Quran dan hadis. Dengan alasan katanya Quran dan hadis masih mentah, kalau kitab ulama sudah matang. Ini sebuah pendapat yang aneh, yang sangat aneh. Kenapa? Karena pendapat ulama, perkataan ulama, pemahaman ulama bukan wahyu. Tidak sama dengan Al-Quran dan hadis yang pasti benar. Maka dari itulah yang Islam, azani Allah wa iyyakum, ketika kita mau dan semangat dan berusaha kuat untuk memahami Al-Quran dan hadis, maka bersyukurlah atas nikmat tersebut. Kata Syekh Utsaimin, idza ra'aita Allah manna 'alaika bil hirsi fi talabil ilm, kalau kamu melihat
Allah telah memberikan kepada kamu semangat untuk menuntut ilmu, mengkaji agama ini, fahmadillah, syukurilah nikmat Allah tersebut. Karena ini nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga di akhirat Islam. Terlebih akhi, ketika kita diberikan oleh Allah pemahaman yang sahih. Pemahaman yang sahih itu nikmat segala-galanya sudah. Banyak orang belajar Al-Quran, belajar hadis, tapi ternyata tidak diberikan oleh Allah pemahaman yang sahih. Rasulullah SAW ketika mensifati orang Khawarij, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, yaqra'una al-Quran wa la yujawizu taraqiyahum, yaquluna min qawli khairil bariyah, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Rawahu Muslim. Mereka membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi tidak sampai ke kerongkongan. Maksudnya apa? Dalam riwayat Abu Daud disebutkan penjelasannya, yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka mengira Al-Quran mendukung pendapat mereka, padahal tidak. Saking dangkalnya pemahaman mereka. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka membawakan ucapan Rasul, membawakan hadis-hadis Rasul. Tapi apa yang terjadi? Mereka padahal Pak membawakan Al-Quran, membawakan hadis, tapi apa kata Nabi? Yamruquna minad din. Mereka melesat dari agama sebagaimana melesatnya panah dari buruannya. Kok bisa? Padahal yang dibawakan oleh mereka Al-Quran, yang dibawa oleh mereka hadis. Tapi kok bisa mereka melesat dari Islam? Jawabnya satu, pemahamannya yang salah, pemahamannya yang dangkal. Maka dari itu ya akhi, ketika kita diberikan oleh Allah pemahaman yang sahih, wallahi itu nikmat yang besar sekali. Ada 3 perkara akhi yang menyebabkan pemahaman kita sahih. Ada 3 perkara yang menyebabkan pemahaman yang kita sahih insyaallah. Apa itu? Yang pertama, niat yang sahihah, niat yang benar di dalam mengkaji Al-Quran dan hadis dalam menuntut ilmu. Apa niat antum? Niat antum ketika menuntut ilmu adalah dalam rangka mencari kebenaran. Tapi kalau niatnya salah, susah. Kalau antum niatnya mencari pembenaran, susah. Beda kan? Ada orang yang niatnya cari kebenaran, yang satu niatnya mencari pembenaran. Padahal cuma beda 1 huruf doang Pak, yang satu K, yang satu P. Orang yang mencari kebenaran, fanatik dia kepada Allah dan Rasulnya, maka insya Allah Allah berikan kepada dia dengan niat yang baik tersebut mendapatkan pemahaman yang benar insya Allah. Kalau memang tujuan dia mencari apa? Kebenaran. Fanatik dia kepada kebenaran. Tapi kalau orang mencari pembenaran, dia akan cari dalil yang sesuai dengan hawa nafsu. Maka yang seperti ini pasti tersesat. Seperti ini biasanya sih berkeyakinan dulu, baru kemudian cari-cari apa? Dalil. Ada dalil yang ngedukung, wah pas nih, saya punya dalilnya. Padahal sebetulnya dalil tersebut tidak mendukung pemahamannya. Maka yang pertama ini, niat yang sahihah. Kita harus luruskan niat kita dalam menuntut ilmu. Ingat, dalam menuntut ilmu, dalam mengkaji Al-Quran dan hadis, niat kita cari kebenaran. Yang pertama. Yang kedua, perkara yang menjadikan pemahaman kita sahih, apa itu? Akidah yang sahihah. Sihatul akidah. Orang yang akidahnya rusak, pemahamannya pasti rusak. Contoh misalnya orang Mu'tazilah, mereka punya keyakinan apa Pak? Akal lebih tinggi daripada apa? Wahyu. Sehingga yang mereka jadikan acuan akal. Setiap ayat, setiap dalil yang tidak sesuai dengan akal mereka ditolak atau ditakwil. Yang seperti ini saya yakin tidak akan becus Pak, dan tidak akan lurus memahaminya.
Kenapa? Acuan dia sudah salah, akidahnya sudah salah. Makanya orang-orang Khawarij, ya, mereka ya akhal Islam azan ya Allah, karena akidah mereka yang rusak seperti itu, yang mengakibatkan mereka tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan benar. Akidahnya salah soalnya. Ikhwatul Islam, Sufi contohnya. Kalau Sufi menganggap bahwa firasat wali, mimpi wali pasti benar, gak mungkin salah, sehingga mereka menjadikan selain Al-Quran dan hadis sebagai dalil. Saya yakin Pak, kalau seperti ini caranya pasti bakal salah dalam memahami. Sebab mereka menganggap pemahaman wali lebih tinggi Pak daripada pemahaman siapapun. Makanya akhal Islam azani Allah wa yakum, ini yang kedua, sihhatul aqidah. Pemahaman yang apa? Yang benar. Akidah yang sahihah. Siapa yang akidahnya sahihah, pasti pemahamannya insya Allah diberikan oleh Allah kelurusan. Makanya disinilah diantara hikmah kenapa para nabi dan rasul dakwah yang pertama kali kepada tauhid. Kenapa para nabi dan rasul yang pertama kali dakwahkan tentang akidah? Aisyah berkata, adalah yang pertama kali awwalu ma nazala minal Qur'an fil jannati wan nar. Ya, yang pertama kali turun dari Al-Qur'an ternyata tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun jangan mencuri, barangkali kami tidak akan meninggalkan pencurian. Ya akhi, di antara hikmah, kenapa harus akidah dulu? Kenapa harus tauhid dulu? Ternyata itu mempengaruhi lurusnya pemahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Makanya semakin lempeng akidahnya, insya Allah semakin lempeng pemahamannya. Tapi semakin bengkok akidahnya, pemahamannya juga semakin bengkok. Pengaruh banget Pak, sihhatul akidahnya yang kedua. Yang ketiga, apa? Guru yang sunnah. Ustadz yang betul-betul berpegang kepada sunnah dan lurus pemahamannya. Makanya Imam Ahmad mengatakan, tidak ada nikmat yang paling besar bagi seorang pemuda kecuali diberikan oleh Allah kepada dia guru yang berpegang kepada sunnah, guru yang mengikuti manhaj salaf. Demi Allah Pak, itu rezeki yang luar biasa. Makanya alhamdulillah, kalau antum selama ini alhamdulillah berguru kepada ustadz-ustadz yang masya Allah lurus keilmuannya, kuat keilmuannya, demi Allah Pak, itu nikmat yang luar biasa sekali Pak. Maka pegang kuat-kuat Pak. Cari selektif ya dalam mencari guru, nggak boleh sembarangan. Cari yang betul-betul akidahnya sahihah, manhajnya lurus, sehingga kita tidak menyimpang ya akhwat Islam azan ya Allah. Banyak orang tidak selektif dalam mencari guru. Akibatnya pengaruh terhadap pemahaman dia. Maka dari inilah Pak, 3 sebab yang insya Allah membantu kita untuk diberikan oleh Allah pemahaman yang sahih. Ya. Akhir Islam azan ya Allah ya. Kemudian akhi, di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya ada alat-alat yang harus dimiliki. Dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada alat-alat yang harus dimiliki. Iya. Apa itu? Al-Quran bahasa apa Pak? Bahasa Sunda atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Hadis bahasa apa Pak? Nabi berbicara dalam bahasa apa Pak? Bahasa Arab. Para ulama kitabnya rata-rata bahasa apa Pak? Bahasa Arab. Berarti mutlak harus bisa bahasa Arab. Ya. Harus bisa bahasa Arab. Bahasa Quran, bahasa hadis, bahasa ulama. Kenapa sih kita umat Islam nggak bangga kalau kita bisa bahasa Arab? Kalau bisa bahasa Inggris saja, was-wis wus-wes was cacis sus-cesos, wah kayak banget gimana gitu. Ya akhi, manfaat belajar bahasa Arab tuh besar sekali.
Bahkan Imam Syafi'i pendapat beliau apa coba? Siapa muslim yang tidak bisa bahasa Arab berdosa. Jadi Imam Syafi'i pendapatnya belajar bahasa itu fardu ain bukan fardu kifayah. Ya. Antum megang mazhab Syafi'i bukan? Dosa nanti antum. Ya. Ini akhwat Islam azannya. Semangatlah belajar bahasa Arab. Siapapun yang sudah masuk dalam dunia dakwah wajib belajar bahasa Arab. Aneh kan kalau ada ustadz nggak bisa bahasa Arab? Nggak, ustadz memang tugas ustadz apa sih? Tugas ustadz itu memahamkan manusia tentang Al-Quran dan hadis. Sementara Al-Quran dan hadis bahasa Arab. Udah gitu dia nggak bisa bahasa Arab. Aduh Pak. Sebaiknya kalau antum punya ustadz yang nggak bisa bahasa Arab, suruh dia, ustadz belajar bahasa Arab kamu. Wajib kamu itu, fardu ain buat dia. Ya. Kenapa? Masalahnya dia kan pasti berfatwa. Syarat fatwa itu apa kata Imam Syafi'i? Di antara syarat fatwa an yakuna aliman bil lughatil arabiyyati wa asalibiha. Betul-betul berilmu tentang bahasa Arab. Harus. Makanya ya akal Islam azani Allah wa iyyakum. Jangan semangat dulu pengen jadi ustadz kalau antum nggak bisa bahasa Arab. Semangat dulu deh belajar bahasa Arab dah. Cuma masalahnya Pak, buat belajar bahasa Arab itu butuh kepada apa Pak? Kejantanan Pak. Iya. Kadang di awal belajar bahasa Arab ramai yang hadir tuh sampai 100 tuh. Lewat sebulan mulai berkurang. Lewat 3 bulan mulai tinggal setengah. Setahun tinggal 5. Ya Allah. Kenapa coba Pak? Karena banyak yang tidak punya sifat jantan. Artinya sulit sedikit mundur gitu. Gak berani menghadapi tantangan. Makanya benar kata Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Hilyah Thalibul Ilm, ketika menyebutkan tentang sifat yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu apa? Tamatta bisifati rujulah. Hendaklah kamu mempunyai sifat jantan dalam menuntut ilmu. Artinya berani menghadapi kesulitan dalam menuntut ilmu. Jangan sulit dikit mundur. Salah. Kalau sempat tuh nggak bisa Pak. Ayo hafalin sorof. Aduh pusing dah. Besok nggak hadir lagi udah. Nah nggak jantan nih. Nggak berani menghadapi apa? Tantangan dan kesulitan dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Selamanya dia enggak bakalan bisa seperti itu. Nih, alat yang paling penting bahasa Arab. Iya. Sebab dengan bahasa Arab antum akan bisa merujuk kitab-kitab para ulama. Syarah-syarah hadis, tafsir-tafsir Al-Qur'an, kitab-kitab yang lainnya bahasa Arab. Antum mau belajar usul fikih, enggak bisa bahasa Arab. Enggak bisa. Antum mau belajar ilmu hadis gak bisa bahasa Arab? Gak bisa. Mau belajar ilmu Al-Quran, ulumul Quran gak bisa bahasa Arab? Gak bisa. Susah. Makanya mutlak bahasa Arab. Siapapun yang ingin memahami ilmu din dengan dalam wajib belajar bahasa Arab. Harus belajar bahasa Arab. Mutlak itu. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini alat. Belum lagi alat yang lain. Belajar usul fikihnya, belajar ilmu hadisnya, belajar ulumul Qur'annya. Nah yang seperti ini harus. Sebab kalau kita ingin memahami Al-Quran dan hadis tapi alatnya tidak paham, bagaimana kita akan tahu bahwa ini perintah sifatnya wajib atau sunnah? Dari mana kita tahu bahwasannya sesuatu itu haram atau bukan? Dari mana kita tahu apakah itu umum atau bukan? Kalau kita tidak belajar ilmu hadis, kalau kita tidak belajar ilmu usul fikih. Makanya siapapun yang ingin bagaimana sih Ustaz supaya mudah memahami Al-Quran dan hadis, saya katakan kalau pengen mudah belajar ilmu alatnya. Belajar apa? Ilmu alatnya. Iya. Kalau sudah belajar ilmu alatnya,
Apa yang kita lakukan? Yaitu kita berusaha untuk terus ya memperdalam pengetahuan kita terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun akhi, yang harus diperhatikan adalah juga ya kita berusaha untuk menuntut ilmu itu Pak sesuai dengan sunnah Rasul. Syekh Bakar Abu Zaid berkata, al-ilmu ibadah. Ilmu itu ibadah. Sedangkan ibadah syaratnya dua. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Sesuai dengan contoh Rasul. Tapi antum nuntut ilmu ikhlas? Ikhlas. Yang kedua, antum nuntut ilmu caranya sesuai dengan contoh Rasul enggak? Banyak di antara kita yang belum paham. Terus gimana dong menuntut ilmu sesuai dengan contoh Rasul? Ini penting. Iya. Kalau mau mengkaji tentang bagaimana Rasulullah SAW memberikan kepada umatnya tata cara menuntut ilmu, panjang sekali. Sebenarnya sudah terdapat dalam kitab-kitab para ulama sih, Pak. Ya. Namun secara ringkas. Dalam hadis yang sudah saya sebutkan tadi itu sebetulnya di antara manhaj aja. Wa Nabi bersabda, "Nadharallahu ra'a sami'a maqalati fa hafidhaha wa wa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'a." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar sabda. Lalu apa? Lalu memahaminya. Lalu apa? Lalu menghafalnya. Lalu apa? Lalu menyampaikannya. Perhatikan, 4. Yang pertama apa? Mendengar. Berarti Pak, kita sebagai seorang penuntut ilmu harus pintar mendengar dulu. Ingat, ini fasenya nih. Mendengar, memahami, menghafal, menyampaikan. Jangan langsung loncat yang keempat. Ya. Kita sebagai seorang penuntut ilmu harus belajar pintar mendengar. Jangan pintar nge-share. Kalau nge-share pintar, Pak. Share, kopas. Makanya banyak LC, Pak. Langsung copas. Jadi pintar kopas saja udah. Ya. Yang penting ini, ya memang bagus sih. Tapi itu kita harus lebih pintar dengar daripada pintar share. Karena awalul ilm, kata para ulama, awal ilmu itu husnul istima'. Awal ilmu itu pintar mendengar dulu. Mendengar. Kita harus pintar mendengar dari ilmu, dari para ulama, dari para asatidzah yang kuat keilmuannya. Itu dulu yang kita utamakan. Setelah itu pemahaman. Tata cara memahami yang benar bagaimana? Yaitu kita pertama berusaha untuk apa? Berguru kepada ustadz yang benar-benar apa? Kuat akidahnya, lurus manhajnya, kuat keilmuannya. Supaya apa? Supaya pemahaman kita benar. Baru kemudian kita berusaha untuk menghafalnya, menguasainya. Baru setelah itu, setelah kita kuasai betul, baru kita sampaikan kepada orang lain. Nah inilah ya akhwat Islam. Azani Allah wa iyyakum. Jadi ya akhi, dalam menuntut ilmu ingat, yang pertama apa dulu Pak? Pintar mendengar. Jadi jangan pintar nge-share ya. Pintar ngedengar dulu. Baik, akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan. Iya. Jadi tadi kita sudah sebutkan metode di dalam menuntut ilmu. Ya, telah kita sebutkan tadi. Kita harus betul-betul berusaha untuk husnul istima', hasanul istima'. Ya, betul-betul kita pintar mendengar. Ya, kemudian kita berusaha untuk memahami dan pemahaman yang apa? Yang sahih. Ketahuilah ya akhwat Islam, a'azani Allah wa iyyakum.
memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya harus mengikuti metode para ulama dalam kitab-kitab mereka. Apa itu metode para ulama di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada metode yang ini sangat urgen sekali Pak di dalam memahami Al-Quran dan hadis Pak. Apa itu? Wahwa jam'un nusus fi mawdu'in wahid, yaitu metode mengumpulkan semua dalil dalam satu tema. Mengumpulkan semua dalil dalam satu apa? Tema. Ini penting banget Pak. Syu'bah bin Al-Hajjaj berkata, al-babu idza lam yujma' turuquhu lam yatabayyan muraduhu. Ilmu itu kalau tidak dikumpulkan jalan-jalannya, maka belum jelas maksudnya apa. Ya. Mengumpulkan jalan-jalan hadis dan lafaz-lafaz itu penting, super penting dalam ilmu hadis dan super penting dalam ilmu fikih. Ya. Dalam ilmu hadis, dengan cara mengumpulkan jalan-jalannya, akan tahulah hadis ini, apakah hadis ini berilat atau tidak. Atau ilat itu artinya penyakit yang tersembunyi yang bisa merusak keabsahan hadis. Dengan cara dikumpulkan jalan-jalannya akan ketahuan apakah riwayat ini yang rajih marfu sampai ke Rasulullah atau mauquf sampai ke para sahabat. Apakah di situ ada perselisihan para perawinya atau tidak dari sisi sanadnya. Sehingga dari situ kita akan ketahuan mana syadz, mana munkar, mana mahfudz, mana ma'ruf. Dari situ juga kita akan mengetahui mana mudraj. Ya, dengan cara dikumpulkan semua jalan-jalannya tersebut. Akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Secara matan, ketika kita matannya kita kumpulkan semua dalam satu tema, maka di sini pun juga pemahaman sesuatu yang sangat penting sekali kita akan temukan di situ. Contoh, dari mana kita akan tahu hadis ini umum, adakah yang mengkhususkannya? Kalau bukan dengan cara mengumpulkan nas. Makanya para ulama terdahulu Pak, mereka sangat luar biasa sekali dalam hal ini. Yahya bin Ma'in, pernah dengar Yahya bin Ma'in? Hah? Ulama hadis terkemuka loh. Masa nggak tahu? Temannya Imam Ahmad. Kasihan antum ini, ya. Kenalnya pemain sepak bola. Nama-nama ulama besar nggak kenal, sayang sekali Pak. Kita itu harus lebih kenal ulama kita daripada bintang film, main bola, ya kan? Yahya bin Ma'in ini termasuk ulama jarh wa ta'dil dan termasuk mutasyaddidin, ekstrim dan keras sekali. Ya. Yahya bin Ma'in ini Pak, semangat untuk mengumpulkan hadis ini dalam satu tema luar biasa sekali. Pernah suatu ketika Yahya bin Ma'in pergi ke Baghdad menemui Musa At-Tabuzaki. Kemudian Yahya berkata, aku ingin mendengar dari engkau hadis-hadis Hammad bin Salamah. Kata Musa, emang kamu nggak pernah dengar hadis-hadis Hammad bin Salamah? Kata Yahya bin Ma'in, saya sudah mendengar dari 17 jalan dan kamu yang ke-18. Kata Musa At-Tabuzaki, apa yang kamu lakukan dengan banyaknya jalan itu? Kata Yahya bin Ma'in, aku mendengar Hammad bin Salamah ini seorang yang thiqah, tapi ia terkadang salah dalam meriwayatkan hadis. Maka dengan aku mengumpulkan jalan, aku ingin tahu mana kesalahan yang berasal dari Hammad dan mana kesalahan yang berasal dari muridnya Hammad. Subhanallah. Ajib Pak, makanya Pak. Jadi
hadis seorang muhaddits itu dia akan cari dari banyak jalan untuk mengetahui apa? Mana kesalahan, mana yang tidak salahnya. Bahkan kalau antum membaca buku kitab Ibnu Adi Al-Kamil fi Du'afa'i Rijal, tata cara beliau dalam menilai seorang perawi thiqah atau tidak, caranya apa coba? Caranya dengan mengumpulkan semua hadis-hadis dia. Semua hadis-hadis dia dikumpulkan, lalu kemudian apa? Dibandingkan dengan periwayatan perawi lain yang thiqah. Apakah lebih banyak menyelisihi atau lebih banyak sesuainya? Dari situ akan bisa diketahui perawi ini thiqah atau tidak. Memang subhanallah ya akhwal Islam, mengumpulkan nas itu penting sekali, Mas. Sangat penting sekali. Kalau antum dapat satu hadis, jangan langsung dipahami sebelum antum cari lafadz lain, nas lain yang satu tema dengannya. Saya berikan contoh misalnya. Ya. Kalau antum misalnya mendapatkan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, contoh kata Nabi, la tusallu ba'dal asr, jangan salat setelah asar. Oh, dari situ kita bisa paham bahwa sholat setelah asar enggak boleh. Tapi kalau kita kumpulkan semua lafadz-lafadznya, dapat kita ketahui, oh ternyata larangan sholat setelah asar itu ada pengecualiannya. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, la tusallu ba'dal asri illa wasyamsu murtafi'atun. Jangan sholat setelah asar kecuali kalau matahari masih tinggi. Ada pengecualiannya di situ. Berarti kalau selama matahari masih tinggi, masih boleh kita apa? Melakukan sholat setelah asar. Makanya Aisyah berkata dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar di rumahnya. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Dengan cara kita mengumpulkan satu ya, jalan-jalan hadis, ya apa lafaz-lafaznya juga apa? Akan ketahuan oleh kita. Oh ini hadis ternyata ya ada penjelasan dalam hadis yang lain, dijelaskan bagaimana maksud dan yang diinginkan dari hadis tersebut. Akhwal Islam azani Allah. Sebuah contoh misalnya yang akhwal Islam, ya hadis yang berhubungan dengan masalah jenggot, masalah isbal, itu saling menafsirkan satu sama lainnya. Ada orang bilang begini, jenggot itu syariatkan dalam rangka menyelisih orang Majusi. Adapun kalau ya kata Rasulullah kan juzuz syawarib, cukur kumis, wa'aful liha, panjangkan janggut, khaliful majus, selisih orang Majusi. Ada orang punya pemahaman begini, Pak. Oh berarti dalam rangka menyelisih orang Majusi. Nah kan orang Majusi sekarang udah pada berjenggot. Jadi boleh dong kita sekarang cukur jenggot. Kita katakan dulu. Coba kita kumpulkan dulu semua lafadznya. Oh ternyata kita dapatkan dalam hadis lain Rasulullah bersabda, ashrun minal fitrah. Ada 10 perkara yang termasuk fitrah, diantaranya janggut. Oh ini maksudnya Rasulullah mengatakan selisih orang Majusi. Kenapa? Karena orang Majusi tidak sesuai dengan fitrah. Maka mencukur jenggot itu tidak sesuai fitrah. Nah kalau orang Majusi sesuai fitrah, kembali kepada fitrah, masa kita umat Islam menyelisih fitrah? Tentu tidak diperkenankan ya akan Islam azan ya Allah. Dengan cara seperti ini kita akan mengetahui. Apalagi ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Ayat-ayat hukum dalam Al-Quran itu kebanyakan global, Mas. Allah berfirman wa aqimus shalah, dirikan salat. Penjelasannya di mana? Di hadis. Wa atuz zakah, bayar zakat. Penjelasannya di mana? Hadis. Makanya Al-Quran sangat butuh hadis. Imam Ahmad berkata, Al-Quran, as-sunnatu tufassilul Quran wa laysa al-'aks. Hadislah yang menafsirkan Al-Quran dan tidak sebaliknya. Maka kewajiban kita ya akhwat Islam memahami Al-Quran itu harus dengan hadis. Dua-duanya nggak bisa dipisah. Harus. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum, tapi ternyata ada pengkhususan dalam hadis.
Contoh misalnya Allah berfirman tentang ayat warisan. Yusikumullahu fi auladikum. Allah wasiatkan kalian untuk masalah warisan anak-anak kalian. Ternyata Rasulullah memberikan pengkhususan, la yarithul mu'minul kafira walal kafirul mu'mina. Tidak boleh orang kafir mendapatkan warisan dari bapaknya yang mukmin. Dan tidak boleh anak yang muslim mendapat warisan dari bapaknya yang non muslim. Tidak boleh, kata Rasulullah SAW. Ada pengkhususan di situ. Dalam hadis juga Rasulullah menjelaskan bagaimana tentang zakat, nisab-nisabnya dan yang lainnya. Al-Quran kan nggak ada, Pak. Makanya kalau ada orang berkata, udahlah nggak usah pakai hadis, cukup Al-Quran aja. Syuf, gimana kita akan memahami Al-Quran? Imam Al-Ajuri dalam kitab Syariah membawakan sanadnya dengan sanad yang sahih kepada Jabir bin Abdillah. Bahwa ketika beliau membawakan hadis-hadis Nabi SAW, ada orang berkata begini, "Da' min hada, naktafi bima fil Quran." Udahlah, tinggalkan hadis, cukup cukup Al-Quran aja udah. Apa kata Jabir? Sini mendekat. Awajadta fil Quran anna salata dhuhri arba'ah? Apakah kamu mendapatkan dalam Al-Quran salat zuhur 4 rakaat? Kata dia, enggak ada. Kamu dapatkan dalam Al-Quran salat maghrib 3 rakaat? Enggak ada. Lihat, Pak, lihat. Enggak ada. Maka dari itu ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum, siapa yang mencukupkan dengan Al-Quran tanpa hadis, hakikatnya dia menolak hadis dan menolak Al-Quran. Siapa yang mencukupkan dengan Al-Quran tanpa hadis, hakikatnya dia menolak Al-Quran. Karena Al-Quran menyuruh kita untuk mengambil hadis. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul ambil. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwa ada seorang wanita datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arba. Apa kata wanita itu? "Hai Aba Abdurrahman, aku mendengar engkau melaknat wanita yang bertato dan yang minta ditato. Engkau melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung. Sementara aku hafal Quran dan aku tidak dapat ayatnya yang menyebutkan bahwa wanita-wanita seperti ini terlaknat." Apa kata Ibnu Mas'ud? "In kunti qara'ti faqad wajadti." Kalau kamu memang hafal Al-Quran, kamu seharusnya sudah dapat ayatnya. Yang mana itu? Kata wanita tersebut. Kata Ibnu Mas'ud apa? Yaitu firman Allah, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul, yang diberikan oleh Rasul, ambil. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, maka apa? Tinggalkan. Dan sungguh Rasulullah SAW telah melaknat wanita-wanita yang bertato dan yang minta ditato. Nah, ya apa Islam azanillah ya. Ini penting, Pak. Jadi mengumpulkan antara dalil-dalil itu penting, Pak. Dalil Al-Quran ditafsirkan dalil hadis. Dalil hadis ditafsirkan dengan dalil-dalil lagi yang lain, sehingga saling menafsirkan satu sama lainnya. Kalau ternyata terjadi pertentangan, oh kayaknya dua hadis ini atau ayat dan hadis ini bertabrakan, tuduh dulu akal kita. Jangan mengatakan belum apa-apa, wah ini kok bertabrakan ya, kayaknya ini deh yang dhaif. Enggak, yang dhaif akal ente. Gak mungkin Al-Quran dan hadis yang sahih bertabrakan, Mas, gak mungkin. Kalau ada yang mendhaifkan hadis sahih gara-gara bertabrakan dengan Al-Quran, lalu dia katakan ini hadis dhaif. Kenapa? Alasannya bertabrakan dengan Al-Quran. Kita katakan ente yang dhaif. Gak mungkin hadis yang sahih bertabrakan dengan Al-Quran. Maka tuduh dulu, oh mungkin saya belum paham bagaimana tata cara apa? Mengkompromikan antara dua dalil. Makanya kalau kita nggak paham, tanya dong ulama. Buka kitab para ulama. Bagaimana mengkompromikan dua dalil yang seakan-akan bertabrakan. Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Abu Daud, Bukhari, Muslim juga, Pak. Pernah ada dua sahabat, Pak,
berdebat masalah takdir. Yang satu bawa cabut ayat, yang satu cabut ayat, yang satu cabut ayat, yang satu cabut ayat, berhujah dengan masing-masing dengan ayat. Mendengar itu Rasulullah marah. Kata Rasulullah apa? Afa abihada umirtum? Apa untuk ini kalian diperintahkan? Kalian adukan satu ayat dengan ayat berikutnya, ya, satu sama lainnya, seakan-akan Al-Quran itu saling bertabrakan. Padahal tidak. Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Kalaulah Al-Quran berasal dari selain Allah, mereka akan mendapatkan dalam Al-Quran itu apa? Perselisihan yang banyak. Tidak boleh yang satu berhujah dengan ayat, yang satu berhujah dengan ayat, seakan-akan dua ayat ini saling bertabrakan. Yang harus dilakukan apa? Kompromikan. Mengompromikan dua dalil itu jalan yang benar. Ya. Nah ini akhi. Setelah ini cara yang Masya Allah mengumpulkan nas-nas dalam satu tema. Maka kita penting yang kedua Pak, merujuk pemahaman salafus saleh. Penting. Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat berkata begini, kullu dalilin syar'iyyin, ya, binisbati li amali sahabah la yakhlu min thalathi halat. Setiap dalil syariat dilihat dari praktek para sahabat dan pemahaman mereka, itu tidak lepas dari tiga. Tidak lepas dari apa? Dari tiga. Kadang yang pertama, dalil amila bihi sahabah, dalil yang diamalkan oleh para sahabat pada setiap keadaan atau pada banyak keadaan. Dalil yang diamalkan dan dipraktekkan oleh para sahabat pada setiap keadaan atau pada banyak keadaan. Yang kedua, dalil yang diamalkan oleh para sahabat secara jarang, tidak terus menerus, tidak kontinu. Yang ketiga, dalil yang tidak ada satupun sahabat yang mengamalkannya. Adapun yang pertama kata Imam Asy-Syatibi, maka la iskala fih, tidak problem kita mengamalkan, Pak. Contohnya tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah sholat, zakat, puasa, haji, tentang masalah akhlak, akidah, muamalah, dan ini kebanyakan dalil begitu, Pak. Adapun yang kedua kata beliau, yang paling utama mengamalkan kebalikannya. Kalau ada suatu dalil yang diamalkan oleh para sahabat secara jarang, berarti amalkan kebalikan dari itu. Atau melihat keadaannya. Contoh Pak, para sahabat apakah rutin mengamalkan sholat tahajud berjamaah? Nggak rutin. Para sahabat ikut tahajud berjamaah sama Rasul juga, ikut tahajud bersama Rasul sekali-kali aja. Rasul pun juga tidak mengajak-ngajak kok. Ibnu Mas'ud pernah sekali-kali ikut, ya, nyoba ikut tahajud sama Rasul, kapok. Kata Ibnu Mas'ud, ya, aku sholat di samping Rasul, maka beliau mulai membaca Al-Baqarah, lalu An-Nisa, lalu Ali Imran, hatta inni hamamtu bi amrin su, kata beliau, sampai-sampai aku punya niat buruk. Apa itu Ibnu Mas'ud? Mau keluar aja capek. Masya Allah. Apakah sepeninggal Rasulullah para sahabat mensyariatkan tahajud berjamaah? Tidak ada. Sekali-kali antum sama istri misalnya, nggak masalah. Tapi jadikan rutinitas. Bukan seperti itu yang diamalkan para sahabat. Kadang kan banyak ya di antara saudara-saudara kita itu bikin tahajud berjamaah sebulan sekali, misalnya seminggu sekali. Mana dalilnya? Mana pemahaman para sahabatnya? Kalau sholat taraweh betul,
Itu menjadi sebuah ijma para sahabat semuanya. Ya. Adapun yang ketiga, yaitu dalil yang tidak ada satupun sahabat mengamalkannya, jangan diamalkan. Contoh, ada 10 orang masuk ke masjid. Lalu yang satu berkata, kita sholat tahiyat masjidnya berjamaah aja yuk. Loh, ajib. Kenapa? Kan kata Rasulullah, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. 27 kali lipat tuh. Ayo kita sholat berjamaah, tapi sholat apa? Antum ketawa. Menurut antum bener nggak kayak gini Pak Muani? Saya yakin antum akan ketawa. Kok lucu sih? Masa tahiyat masjid berjamaah? Ya, betul. Kenapa? Karena memang tidak seperti itu para sahabat mengamalkan. Apa ada para sahabat sholat tahiyat masjid berjamaah? Tapi kan hadisnya umum Ustaz. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Tuh umum, mencakup semua hadis, semua sholat. Ayo. Betul. Dalil yang umum tetap harus melihat kepada praktek para sahabat. Tidak boleh sembarangan. Rasul bersabda misalnya lain, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi bi asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku dengan sekali salawat, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Saya mau bikin salawat sendiri. Salawat apaan? Nama saya Badrus Salam, salawat Badriyah. Misalnya kita katakan, apa benar para sahabat mengamalkan seperti itu, Pak? Apakah ada para sahabat memahami hadis tersebut dengan cara bikin salawat sendiri? Ada? Pernah dengar Pak salawat Abu Bakar? Nggak ada. Salawat Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini loh penyair ulung dari kalangan sahabat. Sampai-sampai Rasulullah mendoakan supaya syairnya dikuatkan dengan Ruhul Qudus. Zaid bin Sabit syairnya luar biasa Pak. Tapi kita nggak pernah mendengar Zaid bin Sabit mengubah syair untuk bersalawat untuk Rasulullah. Namanya sholawat Zaidiyah misalnya. Nggak ada. Para sahabat rata-rata bahasanya fasih, mampu mereka membuat syair yang indah. Abdullah bin Rawaha, seorang penyair Arab yang terkenal sekali. Tapi beliau tidak membuat salawat sendiri. Tidak ada. Bahkan semua sahabat yang meriwayatkan tentang salawat, mereka berkata apa? Mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad arafna as-salam alaik, fa kaifa nusalli alaik. Wahai Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana cara mengucapkan salam kepada engkau ya Rasulullah. Lalu bagaimana bersalawat kepada engkau? Tuh lihat, para sahabat nanya ke Rasulullah, bagaimana bersalawat? Di Indonesia Pak, salawat banyak banget Pak. Saya pernah dengar ada seorang ustadzah di surau ceramah, ibu-ibu ada 12.000 salawat. Padahal hadis tentang salawat yang sahih itu cuma 8 Pak, atau lebih. Yang di Indonesia macam-macam kan Pak, ada salawat Badriyah, salawat Nariyah, salawat apa lagi tuh, macam-macam lah. Kemudian bikin keutamaan-keutamaannya sendiri. Lah, bukan seperti itu para sahabat mengamalkan Pak. Para sahabat tidak mengamalkan hadis tentang bersalawat seperti itu, tidak. Mereka bersalawat sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah ini, pahami dalil nas dengan pemahaman siapa? Salafus saleh. Penting. Kenapa? Karena para sahabat yang paling tahu, yang paling berilmu,
Mereka langsung melihat Al-Quran turun kepada Rasulullah. Mereka langsung mengambil penafsiran Al-Quran dari mulut Rasulullah. Mereka langsung melihat praktek Rasulullah terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran dan hadis turun dengan bahasa mereka. Maka pasti mereka mutlak yang paling paham terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Ibnu Abbas ketika berkata kepada orang-orang Khawarij, apa kata Ibnu Abbas? Ji'tukum min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihim unzilal Qur'an wa hum a'lamun nasi bih. Tuh lihat. Aku datang dari para sahabat. Aku datang dari para sahabat. Dan kepada para sahabat Al-Qur'an turun. Dan mereka yang paling tahu tentang penafsirannya. Makanya siapa saja yang tidak mengambil penafsiran para sahabat pasti sesat. Pasti sesat. Wajib melihat penafsiran para sahabat terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus Pak, harus. Mau tidak mau harus. Setelah sahabat kita lihat tabi'in. Setelah tabi'in kita lihat para ulama setelahnya yang kuat keilmuannya yang Islam. Agar kita lurus pemahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Ibnu Katsir dalam muqaddimah tafsirnya berkata, fa idza qila laka ma ahsanu turuqit tafsir, apabila ada yang bertanya kepada engkau, apa sih cara petafsir yang paling bagus? Qila, jawablah. Yang pertama, an yufassal Quran bil Quran. Tafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Fa illam tajid, kalau kamu tidak menemukan maka tafsirkan Al-Quran dengan hadis yang sahih. Kalau tidak menemukan maka tafsirkan Al-Quran dengan pendapat para sahabat. Kalau tidak ada maka tafsirkan Al-Quran dan pendapat para tabi'in. Kalau tidak ada baru kita kembali ke bahasa Arab yang fasih. Nggak bisa bahasa Arab Ustaz? Ya udah payah dah kalau nggak bisa bahasa Arab Pak. Iya. Ikhwatul Islam, azza Allah ya. Kata Ibnu Katsir apa? Wa amma tafsirul Quran bi mujarradir ra'yi fa haram. Adapun menafsirkan Al-Quran sebatas dengan ra'yu, pendapat, maka itu hak hukumnya haram. Haram Pak, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat kita sendiri. Tak boleh. Iya. Di Indonesia banyak banget Pak penafsiran dengan ra'yu itu Pak. Ya. Ada yang menafsirkan wallahu yad'u ila daris salam. Daris salam itu katanya berasal dari dar dan salam. Dar artinya negara, salam artinya Islam. Jadi yang dimaksud dengan Darussalam itu negara Islam. N11. Anjir. Padahal Darussalam itu surga. Darussalam itu nama daripada apa? Allah berfirman lahum darussalamu inda rabbihim. Bagi mereka Darussalam. Darussalam itu artinya apa? Nama surga. Kok ditafsirkan negara Islam? Iya. Pemahaman siapa coba itu? Kalau bukan pemahaman sendiri. Hati-hati, Pak. Banyak orang nafsirin seenaknya aja. Iya, dari Al-Qur'anul Karim. Orang liberal ngambil Al-Qur'an juga, tafsirin sendiri. Orang Qadariyah ngambil Al-Qur'an tafsirin sendiri. Orang Jabariyah sama juga. Kalau kita tidak berpegang kepada penafsiran manhaj salaf, pasti kita tersesat jalan. Makanya, akhi, ya, peganglah manhaj salaf di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Berkata Al-Auza'i, alaika bi atharis salaf wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Hendaklah kamu mengikuti jalan salafus saleh walaupun orang-orang menolak kamu, dan jauhi oleh kamu pendapat-pendapat manusia walaupun mereka menghiasi kata-katanya dengan kata-kata yang indah.
Nah ini akhi azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Jadi secara ringkas inilah ya akhi bagaimana tata cara memahami apa Al-Qur'an dan hadis secara ringkas. Kalau secara panjang ya antum belajar ilmu alatnya tadi. Ya, bahasa Arabnya, usul fikihnya dan yang lainnya. Pelajari. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, saya kira cukup sampai di sini.